warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pengurus Yayasan Badan Wakaf Ruang Pendidikan SKI Tanam, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA INS SKI Tanam, Bapak Jamila, para alumni INS, dan para tamu undangan yang saya cintai. Terima kasih saya ucapkan atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ibu Muhammad Syafi'i, Ayahanda beserta Andung Khalidah, Inyak Marasutan, supaya Indonesia rukun, damai, aman dan makmur yang diungkapkan dalam Senandung Indonesia Sudah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka didirikanlah INS ini yang menggabungkan pendidikan umum dan kejuruan dalam menjalankan pendidikannya sebagai pakem Engku Syafi'i. Beliau menegaskan bahwa apa yang diberikan kepada siswa bukanlah tujuan pendidikan, tetapi hanya sebagai alat untuk mendapatkan tujuan pendidikan yang jauh lebih mulia dan besar. Seluruh bidang ada di INS ini, berupa akademis, keterampilan, kerohanian, dan kesiswaan, merupakan sarana untuk mengantarkan para siswa didik INS menjadi manusia seutuhnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kesempatan ini adalah momen terbaik bagi kita untuk dengan maksimal perlu adanya kerjasama antara pelaksana pendidikan di INS dengan para alumni yang ada. Saya sebagai ahli waris memiliki harapan besar agar alumni INS berperan aktif dalam mengawal jalannya pendidikan ini, supaya konsep Merdeka Belajar ini sudah diterapkan oleh Ibu Syafi'i sejak INS berdiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan mohon maaf, dan semoga INS lebih berjaya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Kanda Edi Waldi sebagai Ketua Umum Ekastim periode 2014-2022. Yang saya hormati Pak Sekjen Kanda Dr. Indra Utama, yang insyaallah hampir setiap minggu kita berkomunikasi melalui alim beliau. Yang kami muliakan Uniambo Indra Syafi'i, anak almarhum Syafi'i, ahli waris dari ruang pendidikan ini. Kemudian ada juga adik kakak saya di Profesor Warman, banyak yang disebutkan, dan kawan-kawan guru-guru dari SMA INS Tanam. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu, bunda-bunda, adik-adik, kawan-kawan alumni INS Kayu Tanam seluruh angkatan yang tergabung dalam IKAPTIN, Ikatan Alumni Ruang Pendidik INS Kayu Tanam.
Pertama, izinkan saya atas nama kepala sekolah dulu mengucapkan terima kasih kepada alumni yang telah melaksanakan sebuah agenda besar, yaitu Mumbas yang kedua yang secara formal pada kali pada hari ini. Dan insya Allah sebagaimana juga yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, saya diinstruksikan oleh Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Firman Saleh, dan Bapak Ketua Pembina Profesor Pasri Jalal, tolong difasilitasi semaksimal mungkin kegiatan kakak-kakak alumni untuk kegiatan ini. Dan insya Allah yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dr. Firman Saleh yang hari ini beliau tidak bisa hadir, tapi mungkin besok hari Senin hadir. Dan beliau mengatakan tolong sampaikan salam saya kepada alumni karena beliau diminta untuk hadir pada sekarang. Kalau tentang Pak Pasri Jalal, saya bukan mewakili Pak Pasri Jalal tadi, karena beliau tadi telepon saya. Beliau nanti insya Allah jam 7 malam akan bergabung dengan kita nanti. Karena beliau dari Surabaya, pagi ini langsung Jakarta, transit, kemudian langsung ke sini. Diperkirakan nanti sore masuk ke Padang jam sekitar 4:30 dari bandara langsung ke sini nanti. Jadi mungkin siang maghrib, beliau nanti akan berbincang-bincang dengan alumni kita nanti. Jadi hari ini mungkin saya mewakili Pak Yayasan saja mungkin kalian. Tapi sebenarnya lebih tepat saya ingin lebih ini Bang Edi ya, Bang Edi dan Pak Indra bicara tentang sekolah, karena memang gawe saya sekolah bukan gawe saya tentang yayasan. Kakak-kakak dan kawan sekalian, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang perkembangan INS Ketanam itu dari waktu ke waktu. Pertama, secara pribadi dulu, saya tepat tanggal 6 Februari 2013 melalui Pak Azwar Anas dan melalui Pak Fauzi Bahar, Wali Kota Padang, itu saya dipanggil mendadak. Saya sedang menjadi guru di SMA 10 Padang. Katanya saudara, hari Senin besok sudah dinota dinaskan menjadi kepala sekolah di SMA INS Ketanam. Saya bilang, bagaimana dengan status saya Wali Pak? Ya kalau saya Wali Kota sudah nota dinaskan, itu urusan saya. Kan? Dari 6 Februari 2013 itu sampai sekarang saya masih belum dicabut nota dinasnya. Malah lebih diperkuat lagi oleh Pak Ridwan Parino, satu-satunya sekolah swasta di Sumatera Barat yang dapat kepala sekolah negeri adalah INS Ketanam. Tangan dulu Bang. Jadi saya istilahnya bukan sekolah yayasan, Pak, bukan kepala sekolah yayasan, bilang kepala sekolah negeri yang dibantukan ke yayasan, itu bunyinya sekarang Bang. Jadi kemarin malah saya dipanggil untuk pindah menjadi kepala sekolah SMA Alum dan Batanganai, tapi karena ada aturan dari Pak dari BKD bahwa Ridwan Parino sebagai gubernur tidak boleh memutar orang rotasi karena beliau akan pensiun 1,5 tahun, maka perpindahan saya kepada SMA Batanganai itu dipending. Padahal saya dipanggil oleh komitenya, sudah bertemu dengan guru-gurunya, dan saya mengatakan memang karena bagi diri ya siap saja, karena memang sekolah ini tidak lagi di bawah Wali Kota Padang, saya sudah menjadi di bawah provinsi, tentu saya ikut gubernur nanti. Itu secara pribadi kawan-kawan semua. Kemudian dari 2013 itu sampai sekarang, benar dikatakan oleh Bang Edi tadi, sekolah ini Ketua Panitia Pak Brianis akan melalui fluktuasi benar. Karena pas 2013 itu keluar aturan baru dari Permendagri nomor 19 bahwa sekolah-sekolah swasta yang ada di sebuah daerah kabupaten kota tidak boleh lagi menerima dana hibah dari kabupaten kota di luar daerah tersebut. Kalau sebelumnya mulai dari tahun 70 sampai tahun 2013 INS terus mendapat siswa dari Damas Raya, malah saya di kelas 3-nya masih menemui 106 orang siswa. Dari Padang Preman ada sekitar 80, dari Damas Raya ada 15, dari Padang ada 6 orang, masih ada di kelas 3-nya transisi itu. Tapi di kelas 1-nya itu tidak ada lagi. Maka pertama kali saya jadi kepala sekolah di sini, murid pertamanya kelas 1 saya temui adalah 13 orang. Dan sampai sekarang sekolah kita ini menjadi status sekolah mandiri. Tidak terima dana bantuan dari siapa-siapa dan tidak ada kiriman murid dari siapa-siapa. Itulah yang kita hadapi. Mudah-mudahan semuanya perjuangan teman-teman guru-guru yang 55 orang ini tidak ingin luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau masalah gaji, kawan-kawan sampai hari ini tanggal 1 gajian atau tanggal 10 nggak ada jawabannya sampai hari ini. Untuk bulan Oktober ini, tadi gajian kemarin tanggal 13 Oktober. Ya karena Pak Pasri Jalal baru bisa usahakan uangnya 13 Oktober. Karena anak kita ini dari sekarang 96 orang itu hampir 70 orang itu beasiswa murni gratis. Dan polanya tidak lagi melalui pemerintah, dan polanya tidak lagi melalui bantuan dari tapi adalah orang tua asuh. Pak Pasri Jalal punya orang tua anak asuh di sini 16 orang anak tahu. Bu Nurhaitis Bakat punya anak asuh 12 orang. Pak Firman Saleh punya anak asuh 3 orang. Seperti itu semuanya dikumpulkan sehingga itulah anak-anak kita yang sekolah hari ini di sini kan.
Yang beratnya adalah biaya makan mereka itu yang berat, karena mereka rata-rata dalam boarding school. Dan inilah yang kami usahakan dari hari ke hari. Kalau ditanya orang, apa target utama kelas sekolah? Ya, mencari uang untuk bagaimana biaya operasional sekolah ini bisa kita cari. Ini saya sengaja curhat kepada Bang Dewa di Kota semua itu, agar teman-teman semua atau sudah semua tahu bahwa kondisi sekolah kita itu berbeda dengan periodenya Pak Abeng, Pak Rudi semacam itu. Uangnya itu unlimited karena Pemda bantu. Saya masih ingat itu pergi Perdamaian itu 700 juta satu bulan lebih, karena 100 muridnya kan 700 juta, dan saya sekian itu kan. Jadi satu tahun itu sekitar 1,5 miliar atau 1,3 miliar ada uang dia. Sekarang kita nggak ada. Tapi walaupun begini, Bapak Ibu sekalian, udah alumni dan adik-adik yang saya banggakan, Allah masih sayang kepada INS. Maka kami beri tema kita pada hari ini adalah ulang tahun kita semuanya adalah INS itu terus bertahan dan akan bangkit kembali. Kenapa saya katakan demikian? Sebagai ilustrasi Bapak sekalian, peraturan zonasi pemerintah sekarang itu telah membunuh sekolah-sekolah swasta di Indonesia ini. Itu pada Priaman, dua swasta yang biasanya muridnya banyak dari kita, satu SMA YDB, satu SMA YAPI, sekarang 2 tahun ini nggak punya murid sama sekali, 0. Padahal muridnya tahun yang lewat di atas 120, 130. Kota Padang, SMA PGRI, yang muridnya 300, sekarang 21 orang. Kenapa? Karena begitu dasarnya peraturan zonasi ini, tambah lagi terjadi reorientasi daripada orang tua murid, bahwa orang tua murid berpikir sekarang ngapain masuk anak ke sekolah SMA, mending masuk sekolah yang cepat untuk sekolah. Yang paling banyak adalah sekarang ini adalah kalau anak daerah adalah di SMK. Maka saya pernah usul kepada yayasan, bukan merubah cita-cita INS. Kenapa nggak INS ikut perkembangan zaman sekarang? Apa yang jadi kebutuhan orang tua murid? Karena dasar kita adalah vokasi. Tapi Ustaz dengan kawan kalian tidak setuju. Tetap kita seperti kita tampilkan. Makanya kita bertahan seperti ini kan. Karena begini, kawan-kawan semua udah semua kan. Ketika orang mengatakan ini sekolah SMA, maka ujungnya orang pasti bertanya, kuliahnya di mana? Anak INS itu nanti. Tapi kalau di zaman yang Syafi'i, saya baca buku putih, apa jawab pertanyaan Syafi'i? Allah bisa duit. Saya Bang Edi, karena Bang Edi adalah orang akademik. Kebelakangan ini, atau 5 tahun belakangan ini, mungkin 7 tahun yang saya angkat rutin itu, di atas 80% anak kita yang sekolah di INS ini tetap ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, kalau anak kita ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, pertanyaannya harus ada tiket untuk buka kunci perguruan tinggi negeri itu nanti. Nah, tiket untuk buka perguruan tinggi negeri itu sampai sekarang masih dengan akademik. Alhamdulillah saya dapat bocoran tapi SK-nya belum saya dapat. Menteri Nadiem sekarang sudah berubah untuk masuk akademik sekarang perguruan tinggi lagi, tidak lagi acuannya akademik tapi skolastik. Itu baru perguruan INS. Jadi yang dia adalah skolastiknya, tes potensi umumnya itu yang dilakukan. Kalau itu yang dites nanti, saya yakin anak ini akan lulus. Kenapa? Anak itu mandiri, kreatif, percaya diri dia kan. Tapi kalau yang ditanya matematik, kimia yang ditanya, fisika yang ditanya, jujur kita katakan mereka sehari-harinya bertani, mereka sehari-harinya membiarkan, mereka sehari-harinya bekerja di restoran, mereka sehari-harinya berkebun, maka sehari-harinya main gitar kan. Porsi untuk fisika kimia itu sedikit. Sementara anak-anak lain yang akan masuk UNAN dan UNB itu adalah kuliah juga DO, Nurul Fikri, Padang, Rame, Kerjamang. Itu yang kita hadapi sehingga mereka sulit. Sehingga porsi terbesar anak-anak kita ini banyak diterima di negeri itu hanya melalui beasiswa. Alhamdulillah, waktu ini kawan-kawan semua itu anak-anak kita yang tamat tahun 30 atau 40 orang itu masih di atas 90% diterima di kuliah tinggi negeri. Tolong yang belum diri ini yang kuliah, yang tamat ini, tolong Irfan semacam yang kuliah di negeri, Irfan diri, kami dia semua, itulah semuanya diri ini kan. Inilah anak-anak kita. Dan yang membanggakan dari Wadi, anak-anak kita yang kuliah terima di negeri ini beda dengan anak yang lain itu. Mereka akan jadi ketua hima, mereka akan jadi ketua ini nanti. Semuanya seperti itu. Kenapa? Apa orang bilang kan? Karena memang kemandirian yang diajarkan di sini, kreativitas dan konsep kepercayaan diri yang kita tanamkan itu membuat mereka menjadi eksis di nanti. Hanya sebab Pak Budi itu, BLB itu, Fisika dan semacam itu dan banyak pasti dari alumni INS. Jadi sepertinya Pak ini memang eksis mana-mana nanti. Insya Allah kita perhatikan nanti. Cuman hari ini izinkan saya sedikit untuk curhat sedikit kepada Pak sekalian. Pertama tentang kurikulum dan PBN ini. Saya sering di WA secara umum dan pribadi oleh kakak saya Dr. Indra Utama. Pak Eri, konsep INS ini adalah mandiri terus kerja dan selama jatuh nanti. Masih dijalankan, Alhamdulillah. Cuman secara pengelompokan kurikulum kita, otak, hati, dan tangan ini, khusus yang sifatnya tangan, vokasi atau talenta ini, terjadi pergeseran sedikit Pak Indra Utama.
Apa pergeserannya? Jurusan-jurusan selama ini yang menjadi identik dengan visi Abu Syafi'i, visi yang di situ agak tergeser sedikit. Contoh, lukisan, keramik, kriya dan lain itu tidak bisa kita angkatkan. Kenapa tidak bisa kita angkatkan? Sekolah nggak mau. Karena sebuah program itu, karena ini adalah pendidikan formal, sebuah program itu bisa kita angkat 4 syaratnya terpenuhi. Pertama, ada infrastrukturnya, ada alat untuk mendidik anak-anak itu. Kedua, ada SDM gurunya yang akan mampu nanti. Yang ketiga, ada kurikulum atau program yang dibuat oleh guru itu nanti. Dan yang keempat adalah ada minat siswa. Nah, kita di poin yang kedua dan keempat itu kena terus infrastruktur dan minat siswa. Contoh, kemarin saya gaji, saya bayar tuh dan tinggal ya sekarang beliau senior seni lukis dari UNB, ya Pak Profesor Di tahu juga. Mereka masih seminggu udah tua semangat kan. Tapi anak-anak tidak ada yang memilih lukisan. Kemudian kita ganti gurunya guru muda, alumni sini Yusra Dewi namanya, dia suami pada tinggal. Kita lagi, anak nggak pilih. Bagaimana kita membuka di sana itu? Apalagi keramik, malah yang tanda-tanda itu. Jadi memang berkembang zaman membuat kita realistis, terjadi pergeseran sedikit beda dengan yang dulu. Contoh, Dadi itu udah 2 kali kita temui itu. Dadi yang punya perabot itu. Tanya sama dia, tolong bantu di sini. Tapi beliau nggak bisa. Dan anak kita juga, yang laki-laki malah tak berminat. Banyak yang tak berminat. Malah yang mana ngambil perempuan. Saya tanya, kenapa kalian ngambilnya kayu ini? Mereka bilang kan, ajar ambil kayu, guru nanti tiba-tiba sibuk kami santai. Astagfirullah. Itu jauhi anak-anak awak kini, Pak. Jadi anak-anak milenial, Pak, beda dengan awak dulu gitu, Pak. Jadi awak bayangkan buat mereka itu adalah pilihan talenta itu, buat mereka itu, kalau waspada mereka itu boring. Akui ya kan? Nah, makanya saya itu dinilai. Jadi tidak ada singkir persakan minat bakat. Kalau persakan minat bakat, mereka tidak pilih. Sekarang kita wajibkan, mereka wajib pertanian 2 hari, peternakan 2 hari, perikanan 2 hari, dan dipukul tiket 2 hari, termasuk yang sekarang diperbuat itu nanti. Wajib untuk jadi nilai nanti. Maka di rapor kita ada poin yang ke-16 namanya project based learning, penilaian berbasis proyek. Jadi kalau dia kerja di peternak, di perikanan, nanti saya tanya ke guru perikanannya, mana nilai anak Rojo? Apa yang nilai itu? Etos kerja. Yang kedua skillnya, yang ketiga pemimpinannya, Rajo. Serius ya begitu kan. Itu lagi nilai itu. Jadi insya Allah apa yang diamanahkan oleh Gosok ini, apa yang diharapkan oleh Bang Diwadi dan Dr. Indra Utama itu, insya Allah kami akan gawang itu nanti. Cuma jujur kami katakan anak-anak kita ini adalah anak-anak milenial. Ada pergeseran sedikit, tidak bisa kita zaklik, tidak bisa kita secara penuh. Siram darah saya. Allah saksi ini Pak. Yang kena anak orang tuanya persepsinya beda. Anakmu ini kuliah undang dari keroyong saya 2000 jadi orang keroyong saya jadi. Bisa nggak Pak bayangkan? Jangankan anak persepsinya bisa kita bangun, orang tua saja seperti itu persepsinya kan. Saya katakan Pak, apakah misi dosen perjanjian kalau masuk ke INS maka harus ikut program INS. Baru dia tanggung kan. Dan orangnya tidak ada yang umur Pak. Ya tahu lagi INS Pak. Tapi kecilnya kalau mau deko bilang orang aja anak apa beri hidup kuliah diundang toh, orang punya les. Jadi secara kurikulum akhirnya kami menyepakati begini. Untuk tahun sekarang karena Bu Nur memberikan beasiswa untuk anak harus kuliah di ITB, UI dan U4, maka sekarang kami buat satu kelas namanya kelas talenta akademik. Anak-anak peserta semua orang digasirkan kelasnya. Kemudian dia mengambil talenta tidak banyak-banyak seperti yang lain loh, hanya seketik saja. Kemudian dia lebih fokus ke akademik. Kenapa? Karena mereka ini kata Bu Nur harus diangkat ke karena saya akan pilihkan mereka seperti itu. Tapi kalau beliau di UNP dia saya kasih berbeda. Saya orang Lintau, dia orang Lintau kesempatan jalan di gang menuju Yat Morsok. Dia tanya ke saya, di mana di Lintau dulu jantan? Salah suara aku banyak Uni. Panggil Uni aja, saya akrab saja kan. Kok salahnya asramanya udah tentu nih. Dia di mana tuh di belakang tuh? Kebetulan di belakang saya jalan Pak Malik Fajar, Pak Menko Kesra sekarang. Pak Menteri Koordinasi sekarang itu dia Menteri Pendidikan. Dia belakang, Pak Menteri, gimana nih sekolah bersejarah nih katanya. Jadi bilang apa masalahnya? Asramanya Morobo di belakang Pak. Berapa luas asramanya? 3 blok Morobo Pak kan? Begitu, oke kan? Mereka berangkat ke Jakarta, ke Lintau, saya ke Jakarta. 2 hari saya datang orang Jakarta ke saya. Terus ada Menteri katanya, Bapak dulu mau ke Pak Menteri ada asrama yang Morobo ya? Iya kan? Pergi dia ke belakang ini.
Sehari itu dia lihat, langsung dia bilang buat menurut saya, oke, saya bantu 1,5 miliar, lihat ketika selama ini tanya, mungkin di kamar mandi di dalam sini. Itulah. Dan inilah sekarang yang menjadi tulang punggung untuk gaji guru dari bulan ke bulan, Pak. Tiap minggu saya melalui teman-teman melatih anak-anak seluruh Sumatera Barat ini, namanya lagi ada satu minat, mereka bayar paket itu 20 juta, makan, minyak dan instrukturnya, sisa itulah digunakan untuk nanti untuk gaji-gaji, Pak. Nah, bulan ini kami stop karena kita orang tahu stop, tapi November penuh lagi sampai akhir bulan. Tiap minggu kami latihan, Pak. Jadi saya akan pulang mendadak kirim-kirim uang, termasuk Dedi yang jangan nyumbang, akhirnya dapat uang 367 juta. Kita rehat pegang masih kita ini dan sekarang masih itu layak. Insya Allah hari Senin berdasarkan konfirmasi dari Pak Sesdi kantor Gubernur, Pak Mayeldi, sesudahnya Pak Mayeldi berkenan hadir dan peresmian renovasi masjid itu dan yang lain. Kemudian 2 bulan yang lewat, atau Ismail datang ke sini, dia bilang ke ini, Pak Eri, saya berkeluarga beramanah memberikan sebuah bantuan ke INS untuk rumah tahfiz yang sebelah masjid itu, Pak, yang saya bangun sekarang, Pak, itu rumah tahfiz untuk anak-anak di INS, dan anak ini tahfiz nanti, Pak, dan gurunya dia bayar nanti, Pak, itu untuk anak-anak belajar tahfiz sore yang kita. Insyaallah nanti Desember rumah tahfiz itu selesai, anggarannya sekitar 400 sampai 500 juta juga. Ya. Kemudian yang di pinggir jalan itu, Pak, itu rest area dibantu oleh Ibu Nur Haiti Sepakat awalnya, Pak, membuat rest areanya, kemudian dalam pelaksanaannya diserahkan ke sekolah, kami jualan dengan buat, saya suruh buat koordinatornya, tidak tangkek ya, Pak. Penjualannya berapa hari buat? 6 juta. Berapa? Keren? 10 juta, ya kan? Singgul untuk gaji karyawan sudah lagi, ya, Pak. Akhirnya saya katakan Bu Priyati, kami tidak mampu mengelola. Akhirnya sekarang dicari yang mengelola Pak Yasmar, itu yang punyanya Budiman Swalayan. Konsepnya untuk sekalian, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan. Jadi seluruh aset kita ini tidak ada hubungan dengan orang, dia hanya mitra saja, dia bantu jualan. Malah Pak Yasmar itu begitu bantu sekolah, Pak, ini toko yang satu ini Pak, ini bukan profit oriented. Kenapa? Sudah 7 bulan dia belum jualan, Pak, tapi 10 juta setiap bulan dia berikan untuk gaji guru, Pak. Karena saya ketika bertemu dengan pertama sekali saya nangis ketika dia nangis, Pak, apa salah PD? Pak, kamu dah taruh di sekolah, Pak. Dia bulan itu sakit berapa dua tahu juga. Kalau gaji guru tak tahu, Pak, hari cip pagi guru segar, Pak. Kairi, aku mau ada bantuan gua, apa ya kan? Apa zalim? Kalau sakit berapa Pak, kan? Apa bantu? Bagian gua itu 10 juta sekali. Bantu tanpa. Jadi kecilnya kalau nanti jualannya banyak, kamu lagi kan sangat kamu nanti di atas. Kemudian ikan juga dibantu oleh orang labu, kemitraan, Bu. Dan alhamdulillah rektor di kita dalam adalah sudah bantu, Bu, untuk tak pemeliharaan kantin tawa. Nanti laboris sebagainya disumbangkan untuk sekolah, Bu. Jadi aset-aset awakku dikelola oleh orang lain, Bu, tapi asetnya hilang, Bu, hasilnya ambil ke INS. Kalau nanti proyek pun ada jalan lain, tinggal ke INS, Bu. Jadi bisa berkordo beliau itu tak lain dong, maka itu menjadi aset INS nanti. Jadi alumni atau perawatannya kamu, itu kok dijual INS kok, langsung ke saya, Bu. Enggak dijual ya kawan, itu dimitrakan. Tapi sebenarnya yang jahit bukan ambo yang cocok menjahit dalam pasti jalan, kan? Tapi kalau katanya kamu, kemudian itu tidak dijual, tapi dimitrakan kepada kelompok yang lain. Itu saja Bapak sekalian yang perlu kami sampaikan. Terakhir, saya atas nama pribadi Hendrizal, kalau selama ini menganggap saya ini kurang interaktif motivasi dengan kakak alumni, saya ingin sedikit memberikan penjelasannya. Karena saya kenapa agak kurang dengan kakak-kakak sekalian itu, karena pasti datang ke saya, Pak Hendrizal saya tunjuk INS bukan untuk campur masalah yayasan, bukan ikut campur masalah alumni, tapi adalah ngurus sekolah abang murid kualitas terbaik. Jadi kalau ada orang yang berjawab tentang yayasan, bertanya tentang alumni, bertanya tentang apanya, tidak ada ahli di dalam menjawab. Dan sampai hari itu, kamu komit untuk itu. Dan kamu jadikan Bu Epi, kenapa kamu seperti itu kamu? Tapi kalau yayasan dan Bu Epi tidak paham sekarang kan? Karena posisi kamu tidak ada hubungan dengan INS. Posisi adalah kepala sekolah negeri yang tempatkan risiko. Februari besok 2023 saya selesai jadi negeri 60 tahun Bapak sekalian. Saya serahkan nanti lagi SK pemerintah saya ke Gubernur, yang yayasan silakan lain nanti. Saya mengatakan carilah muda yang hebat, yang tetap komit dengan yayasan ini, tetap komit dengan INS ini, sehingga keberadaan INS ini akan menjadi tetap kebanggaan. Kalau boleh saya tutup dengan sebuah ilustrasi Bapak sekalian. Ketika saya diminta oleh Pak Pasli jadi kepala sekolah di sini, kami jalan dari rumahnya Pak Tipatul sendiri dari Kediri ke Bandara Abu. Di jalan apa dia bilang saya kan? Rizal, Pak mati. Mati nanti auto dia pernah masak. Pagi waktu Cik, Azhar Anas, Ibn Salim masih jalan Rizal. Tanya Cik, apa terima Indonesia? Indonesianya mah Sumatera Barat. Tanya Cik, Cik mereka. Lain tak Pak sekolah bersejarah hebat, melahirkan orang hebat. Lain Pak, apa namanya? Di Indonesia sana. Pas sekolah begini.
Tentu Pak, apa itu dah masuk surga. Pak saudara Bapak amanah. Misal prinsip seorang belum bisa loh menjadi anak bangsa. Kini kalian profesor, wakil menteri, menteri perhubungan, anak muda. Masa lulus. Jadi kalau Hendrizal kamu jadi persoalan aja. Hendrizal itu dah masuk surga. Allah dan agama. Itu permintaan pasti sebagai orang hebat ya. Bisa nggak boleh yang mengelak ya boleh. Jadi kalau orang nanya terkendala Hendrizal dah. Cuman saya berhutang budi pada INS karena tahun 2005 ilmu pertama tentang leadership saya dilatih di sini oleh Sukri Saat dan tim Bapak TB Bu. Dan setiap minggu saya di sini Bu. Saya kenal dengan Bapak beliau di bidang utama Bu. Saya pernah bersalaman dengan ngobrol dengan di rumah ini Bu, dengan Pak Bustani Bu, Bustani Adam ya. Nah, saya Indra Cakri, Sukri Saat, Zulfahmi, itu adalah guru saya Bu. Dan saya setiap minggu nginap di sini Bu, bukan jadi kalau ada Bu, Aksan Bu. Jadi buat saya dikata psikologi saya dengan NS itu Bu, ada Bu, karena 85 saya pernah dididik di sini Bu. Itu saja, banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dinilai. Jadi tidak boleh singkir persaingan minat bakat. Kalau persaingan minat bakat, mereka tidak pilih. Sekarang kita wajibkan, mereka wajib pertanian 2 hari, peternakan 2 hari, perikanan 2 hari, dan di food court tiket 2 hari, termasuk yang sekarang di perbuatan itu nanti. Wajib untuk jadi nilai nanti. Maka di rapor kita ada poin yang ke-16 namanya project based learning. Penilaian berbasis proyek. Jadi kalau dia kerja di peternak, di perikanan, nanti saya tanya ke guru perikanannya. Mana nilai anak kotironya? Apa yang nilai itu? Etos kerja. Yang kedua skillnya. Yang ketiga fungsinya. Kerja. Jadi serius ya begitu dua kan. Bukan lagi nilai itu. Jadi insya Allah apa yang diamanahkan oleh Gosok ini, apa yang diharapkan oleh Bang Diwadi dan Dr. Indra Utama itu, insya Allah kami akan gawang itu nanti. Cuma jujur kami katakan anak-anak kita ini adalah anak-anak milenial. Ada pergeseran sedikit, tidak bisa kita zaklik, tidak bisa kita secara penuh. Sidang darah saya. Allah saksi ini Pak. Yang kena anak orang tuanya persepsinya beda. Anakmu ini dia undang Ferry, itu teroyong saya 2000 jadi orang atau teroyong saya Ferry. Bisa nggak Pak bayangkan? Jangankan anak persepsinya bisa kita bangun, orang tua saja seperti itu persepsinya kan. Saya katakan Pak, apakah misi itu saya perjanjian kalau masuk ke INS maka harus ikut program INS. Baru dia tanggung kan. Dan orangnya tidak jauh-jauh mulai Pak. Ya tahu lagi di INS Pak. Tapi kecilnya kalau mau deko bilang orang aja anak mau beri hidup dia diundang tuh, orang punya les di secara kurikulum akhirnya kami menyepakati begini. Untuk tahun sekarang karena Bu Nur memberikan beasiswa untuk anak harus kuliah di ITB, UI dan U4, maka sekarang kami buat satu kelas namanya kelas talenta akademik. Anak-anak beserta semua orang dihiaskan kan kelasnya. Kemudian dia mengambil talenta tidak banyak-banyak seperti yang lain loh, hanya seketik saja. Kemudian dia lebih fokus ke akademik. Kenapa? Karena mereka ini kata Bu Nur harus diantarkan kuliah. Karena saya akan kuliahkan mereka seperti itu. Tapi kalau kuliah di UMP dia saya kasih berbeda. Saya orang Lintau, dia orang Lintau kesempatan jalan di gang menuju dia Morsok. Dia tanya ke saya, di mana di Lintau dulu jantan? Salah suara aku banyak Uni. Panggil Uni aja kayak akrab saja kan. Kok salahnya asramanya udah tentu nih. Jadi mana tuh di belakang tuh? Kebetulan di belakang saya jalan Pak Malik Fajar, Pak Menko Kesra sekarang. Pak Menteri Koordinasi sekarang itu dia Menteri Pendidikan. Dia belakang, Menteri ini gimana nih sekolah bersejarah nih katanya. Jadi bilang apa masalahnya? Asramanya Morobo di belakang Pak. Berapa luas asramanya? 3 blok Morobo Pak kan? Gitu, oke. Kan? Mereka berangkat ke Jakarta, ke Lintau, satu ke Jakarta. 2 hari saya itu datang orang Jakarta ke saya. Kepada Menteri katanya, Bapak dulu ngomong ke Pak Menteri ada asrama yang Morobo ya? Iya kan? Pergi dia ke belakang ini. Sehari itu dia lihat, langsung dia bilang buat Menteri saya oke, saya bantu 1,5 miliar. Lihat ketika asrama ini katanya, mungkin dihormati di dalam sini. Itulah. Dan inilah sekarang yang menjadi tulang punggung itu gaji guru dari bulan ke bulan Pak. Tiap minggu saya mulai teman-teman melatih anak-anak seluruh Sumatera Barat ini namanya lagi dasar pembinaan. Mereka bayar paket itu 20 juta, makan, minyak dan instrukturnya. Sisa itulah digunakan untuk nanti untuk gaji Pak. Nah, bulan ini kami stop karena kita orang tahu stop. Tapi November penuh lagi sampai akhir bulan. Tiap minggu kami latihan Pak. Jadi saya nggak pulang. Mendadak kirim-kiriman uang, termasuk Dedi yang jangan nyumbang. Akhirnya dapat uang 367 juta. Kita rehat pegang masih kita ini dan sekarang masih belum layak. Insya Allah hari Senin berdasarkan konfirmasi dari Pak Sesdi Kantor Gubernur, Pak Mayeldi, tersedihnya Pak Mayeldi berkenan hadir dan resmian renovasi infrastruktur dan yang lain. Kemudian 2 bulan yang lewat, atau Ismail datang ke sini, dia bilang begini, Pak Eri, saya berkeluarga,
beramanah memberikan sebuah bantuan ke INS untuk rumah tahfiz yang sebelah masjid itu Pak yang saya bangun sekarang Pak, itu rumah tahfiz untuk anak-anak di INS, karena anak ini gratis nanti Pak, dan gurunya diambil nanti Pak, itu untuk anak-anak belajar tahfiz sore ini kita. Seolah nanti Desember rumah tahfiz itu selesai, anggarannya sekitar 400 sampai 500 juta juga. Kemudian yang di pinggir jalan itu Pak, itu rest area dibantu oleh Ibu Nurhaiti Sepakat awalnya Pak, membuat rest areanya, kemudian dalam pelaksanaannya diserahkan ke sekolah, kami jualan dengan kuat, saya suruh buat koordinatornya, tidak tangkek ya Pak, penjualannya berapa hari Pak? 6 juta, berapa? Keren? 10 juta, ya kan? Simbol untuk gaji karyawan sudah wajib ya Pak. Akhirnya saya katakan Bu Priyati, kami nggak mampu mengelola, akhirnya sekarang dicari yang mengelola Pak Yasmar, itu yang punyanya Budiman Swalayan. Konsepnya Bapak sekalian, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan. Jadi seluruh aset kita ini tidak ada hubungan dengan orang, dia hanya mitra saja, dia bantu jualan. Malah Pak Yasmar itu begitu bantu sekolah Pak, ini toko yang satu ini Pak, ini bukan profit oriented. Kenapa? Sudah 7 bulan dia belum jualan Pak, tapi 10 juta setiap bulan dia berikan untuk bagi guru Pak. Karena saya ketika bertemu dengan pertama sekali saya nangis seperti yang dibilang Pak, apa salah PD Pak, kamu dah taruh untuk sekolah Pak. Dia bulan itu sakit berapa dua tahu tu Pak. Kalau gaji guru tak tahu Pak, hari cik pagi guru segar Pak. Kali Angwang boleh berikan dua kagak ya kan? Apa zalim? Sudah sakit berapa Pak kan? Apa bantu? Bagi nombor itu 10 juta sekali. Bantu tanpa. Jadi kecilnya kalau nanti jualannya banyak, kamu lagi kan sangat kamu nanti di atas. Kemudian ikan juga dibantu oleh Allah Bu, kemitraan Bu, dan alhamdulillah rektor Universitas Dharma Adalah sudah bantu Bu untuk tak pemeliharaan kambing tawa. Nanti laboris sebagainya disumbangkan untuk sekolah Bu. Jadi aset-aset awakku dikelola oleh orang lain Bu, tapi asetnya hilang Bu, hasilnya ambil PNS. Kalau nanti proyek pun nak jalan lain, tinggal PNS Bu. Jadi bisa berkordo beliau itu tak lain dong, maka itu menjadi aset PNS nanti. Jadi alumni itu pernah tanya kamu, itu kok dijual PNS kok? Langsung ke saya Bu, nggak dijual ya kawan, itu dimitrakan. Tapi sebenarnya yang jahit bukan kamu yang cocok menjahit kalau pasti jalan kan. Tapi kalau bertanya kamu, kemudian itu tidak dijual, tapi dimitrakan kepada kelompok yang lain. Itu saja Bapak sekalian yang perlu kami sampaikan. Terakhir, saya atas nama pribadi Hendrizal, kalau selama ini menganggap saya ini kurang interaktif motivasi dengan kakak alumni, saya ingin sedikit memberikan penjelasannya. Karena saya kenapa agak kurang dengan kakak-kakak sekalian itu, karena pasti tanya saya, Pak Hendrizal saya tunjuk INS bukan untuk campur masalah yayasan, bukan ikut campur masalah alumni, tapi adalah ngurus sekolah abang murid kualitas terbaik. Jadi kalau ada orang yang berjawab tentang yayasan, bertanya tentang alumni, bertanya tentang apanya, tidak ada yang tidak menjawab. Dan sampai hari kamu komit itu. Dan kamu jadikan Bu Epi, kenapa kamu seperti itu kamu? Tapi kalau yayasan dan Bu Epi tidak paham sekarang kan? Karena posisi kamu tidak ada hubungan dengan INS. Posisi adalah kepala sekolah negeri yang tempatkan risiko. Februari besok 2023 saya selesai jadi negeri 60 tahun Bapak sekalian. Saya serahkan nanti lagi SK pemerintah saya ke gubernur yang yayasan silakan lain nanti. Saya mengatakan carilah muda yang hebat yang tetap komit dengan yayasan ini, tetap komit dengan INS ini, sehingga keberadaan INS ini akan menjadi tetap kebanggaan. Kalau boleh saya tutup dengan sebuah ilustrasi Bapak sekalian. Ketika saya diminta oleh Pak Pasli jadi kepala sekolah di sini, kami jalan dari rumahnya Pak Patul Sembiring dari Kediri ke Bandara Abu. Di jalan apa dia bilang saya kan? Rizal, Pak mati. Mati nanti waktu tua dia pernah masak. Pagi waktu cik, Azhar Anas dengan Salim masih jalan dengan Rizal. Tanya cik, apa terima Indonesia? Indonesianya mah Sumatera Barat. Tanya cik, cik mereka. Lain Pak sekolah bersejarah hebat, melahirkan orang hebat. Lain Pak, apa namanya? Di negeri sana. Pas sekolah begini, tutup Pak. Apa ditunda masuk surga? Pak saudara Pak amanah. Membesar ini seorang belum bisa loh, ini dia anak bangsa. Kini kalian profesor, wakil menteri, menteri perhubungan, anak muda. Masa lulus. Jadi kalau Hendrizal kamu jadi kepala sekolah, Hendrizal ditunda masuk surga. Allah dan agama. Itu permintaan pasti sebagai orang hebat ya. Bisa nggak Bu yang mengendak ya Bu? Jadi kalau orang nanya terkendala Hendrizal, tak. Cuman saya Bu berhutang budi kepada INS Bu, karena tahun 2005 ilmu pertama tentang leadership saya dilatih di sini oleh Supri Saat dan tim Bapak TV Bu. Dan setiap minggu saya di sini Bu, saya kenal dengan Bapak beliau di bidang utama Bu. Saya pernah bersalaman dengan ngobrol dengan di rumah ini Bu, dengan Pak Bustani Bu, Bustani Adam ya Bu ya, kenal saya ya. Indra Chatri, Supri Saat, Zulfahmi, itu adalah guru saya Bu. Dan saya setiap minggu nginap di sini Bu, bukan jari atau Bu, Aksan Bu. Jadi buat saya dikata psikologi saya dengan NS Bu ada Bu, karena 85 saya pernah dididik di sini Bu.
Itu saja, banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.
Abdul Hamid dan para pendahulu yang SK Taman. Dan sebelum itu izinkan saya bersama ambasador. Itu saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahil mu'minin wal mu'minati kulluhum ajma'in syairun lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bil khusus ila arwahi Engku Marah Sultan, Engku Muhammad Safi'i, Andong Khalijah, Engku Abdul Hamid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal manan, la ilaha illa antal manan, la ilaha illa antal manan. Ya badi'us samawati wal ardh, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar mengampuni Allah dosa pendahulu-pendahulu kami ya Allah, dosa para pejuang kami ya Allah. Wabil khusus doa Engku Marah Sultan, Andong Khalijah, Engku Muhammad Safi'i dan Engku Abdul Hamid ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Kami yang sedang berkumpul di ruangan ini ya Allah, memohon keridhaan-Mu ya Allah, memohon petunjuk-Mu ya Allah, agar hati kami bisa bersatu, agar kami bisa membangun anak bangsa kami melalui IMSK Tanam ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekaligus kami dalam rangka mempersiapkan musyawarah besar alumni IMSK Tanam lintas generasi ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, berikan kekuatan, petunjuk dan ilham kepada kami agar kami bisa melaksanakan apa yang kami cita-citakan pada saat ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, tanpa bantuan pertolongan-Mu maka kami akan sia-sia sebagai manusia hina di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa tadi maka berakhir pula acara pembukaan musyawarah besar Ikatan Alumni Ruang Pendidik IMSK Tanam yang kedua. Dan harapan kita bersama, semoga IKARTIS diharapkan bisa berkontribusi untuk membantu SMA IMSK Tanam agar IMSK Tanam jadi lebih jaya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan saya Dion Syahbuka dari ND5. Dan saya Zahra Yaba Pratiwi
dari RT 5. Kami berdua pamit undur diri. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk udah rekan dan dinda alumni INS. Selesai acara ini, selesai kegiatan ini, kita istirahat sebentar, istirahat, sholat, makan. Kemudian untuk berikutnya selesai istirahat isoma, kita kembali ke ruangan ini. Acara puncak kita selesaikan membahas sampai penghujung hari ini. Kami minta alumni-alumni sekalian tetap bertahan di INS, tidak kemana-mana dulu, dan kemudian seusai isoma nanti kita kembali bersama-sama lagi. Kita kenakan obadenya ini sebagai pengenal, dan kita sama-sama kembali penuhi ruangan ini. Kita akan kegiatan membahas kita masih ada, kita belum selesai. Yang barusan ini baru pembukaan. Demikian rekan dan rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.